Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nadanya beda ya salamnya. Nah, ini video terakhir kita ya di kelas 9 yang tentang bab sifat bahan ya. Nah, sekarang kita pelajaran terakhir tentang pemanfaatan bahan dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa subscribe dulu ya sebelum nonton. Setiap benda itu dibuat dari berbagai bahan yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaannya dan untuk mempermudah hidup manusia. Misalnya, baja dipilih sebagai bahan baku untuk benda-benda yang harus memiliki struktur kuat dan kokoh. Sifat baja dapat memenuhi tuntutan tersebut. Berikut ini akan kakak uraikan ya, manfaat bahan-bahan ini buat lingkungan dan kehidupan bahkan kesehatan kita. Pertama, serat. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, contoh sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Makanan berserat sangat baik bagi sistem pencernaan kita. Secara kimiawi, serat ini adalah suatu polimer. Nah, polimer tersusun dari gabungan monomer. Monomer ini adalah satu unit pembentuk polimer. Nah, salah satu contoh monomer adalah monomer glukosa. Jadi ketika monomer glukosa ini bergabung, maka akan membentuk yang namanya selulosa. Nah, selulosa inilah yang disebut dengan polimer, gitu ya. Nah, selulosa biasanya terdapat pada serat sayuran. Tapi kalau pada industri tekstil, serat sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tali, kain, benang. Contoh, serat kapas ya. Karena sifatnya mudah menyerap, biasanya dipakai buat bahan baku pakaian, sapu tangan. Kemudian kalau serat linen biasanya digunakan untuk bikin tirai, terpal. Kalau serat rami biasanya digunakan buat membuat kimono, kemudian berbagai macam baju busana. Terus kalau serat sutra biasanya digunakan untuk bikin baju hangat, karpet, selimut. Terus itu wool ya. Kalau sutra biasanya digunakan untuk menjadi kain sutra, tapi kalau serat wool baru digunakan untuk bikin baju hangat, karpet, selimut. Terus kalau serat asbes biasanya dimanfaatkan untuk pelapis kabel listrik, sarung tangan, dan tirai. Serat nilon biasanya buat kaos kaki. Kalau serat polyester biasanya digunakan untuk membuat botol plastik ya. Jadi setiap serat punya manfaat yang berbeda-beda. Begitupun dengan kaca. Kaca dapat dibuat dari paduan bahan yang berbeda seperti paduan logam, ion-ion yang dicairkan, molekul air, dan polimer. Nah, itulah kenapa kaca ini cocok untuk aplikasi optik dan bahan elektrooptik. Botol, terus peralatan laboratorium, isolator termal, bahan penguat kaca studio, dan seni kaca. Itu ya. Tapi kalau plastik, sudah tak terelakkan hampir semua peralatan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan plastik, betul? Termasuk tempat makanan sama minuman kita. Nah, dalam pemanfaatan plastik sebagai tempat makanan dan minuman, ada hal yang perlu diperhatikan nih terkait dengan masalah kesehatan. Bahan kimia yang terkandung dalam plastik ini diketahui dapat bocor dan terlarut ketika bersentuhan dengan makanan sama minuman. Wah, bahaya juga ya. Nah, wadah makanan dan minuman dari bahan plastik yang baik ini harus mencantumkan kode recycle. Nah, nomor yang tertera pada kode recycle ini menunjukkan jenis plastik yang digunakan dan menunjukkan tingkat potensi bahaya bagi kesehatan. Nah, contoh ya, kakak contoh ini. Pertama, kode recycle 1 ya. Nah, coba lihat gambar. Nah, seperti ini kode recycle 1 menggunakan bahan PT atau PET dan digunakan untuk botol plastik yang transparan seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir sebagian besar botol minuman lainnya. Nah, botol dengan bahan PT atau PET ini digunakan untuk sekali pakai doang. Jadi nggak boleh digunakan untuk air hangat apalagi panas. Botol yang sudah lama atau kusam hendaknya dibuang karena menandakan lapisan plastiknya sudah rusak. Ya, nah jadi nggak boleh tuh pakai botol-botol yang plastik yang transparan ini, itu nggak boleh berkali-kali dipakai, oke? Lanjut, ada kode recycle 2. Nah, ini kodenya menggunakan bahan HDPE dan digunakan untuk botol atau kemasan yang berwarna putih, susu. Misal kemasan susu cair. Nah, botol ini dengan bahan HDPE ini digunakan hanya sekali pakai juga, sama ya. Kalau kode recycle 3 ini menggunakan bahan V atau PVC. PVC ini plastik yang sulit didaur ulang. Nah, plastik ini bisa kita temukan dalam plastik pembungkus dan botol-botol. Kandungan PVC yang terdapat pada plastik dapat bocor dan masuk dalam makanan berminyak yang dipanaskan. Wah, bahaya ya. Nah, reaksi terjadi antara PVC dengan makanan akan berbahaya jika masuk ke tubuh dan dapat merusak organ dalam, terutama ginjal dan hati ya. Tuh bahaya tuh ya. Jadi lihat kode-kodenya. Kodenya PT, HDPE, atau V gitu ya. Kemudian ada kode recycle 4.
ini menggunakan bahan LDPE. Nah, bahan LDPE, ini biasa digunakan untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Plastik ini bisa didaur ulang dan baik untuk barang yang memerlukan kelenturan tetapi tetap kuat ya. Nah, terus kalau kode recycle 5 menggunakan bahan PP. Plastik PP ini adalah pilihan yang terbaik sebagai tempat atau kemasan makanan dan minuman, terutama botol minuman bayi tuh. Jadi coba dicek dulu ya, botol-botol plastiknya ini kode recycle-nya nih 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, yang 5 bagus nih ternyata ya. Karakter plastik ini transparan tapi tidak bening. Nah, terakhir ya, kalau nggak salah nih kode recycle 6. Oh sorry, ada kode recycle 7 juga. Kode recycle 6 ini menggunakan bahan PS, digunakan sebagai tempat makanan dari styrofoam. Nah, ini styrofoam ini berarti pakai kode recycle 6 nih ya. Nah, dari styrofoam, tempat minum sekali pakai doang. Jadi bahan polistirennya polistiren ini dapat membocorkan bahan stiren ke dalam makanan ketika bersentuhan langsung. Nah, bahan stiren ini bersifat larut lemak, jadi tidak cocok untuk wadah makanan atau minuman ya. Jadi makanya nggak boleh nih pakai styrofoam ya. Nah, plastik dengan bahan PS ini juga susah didaur ulang. Jadi tempat makanan dengan bahan ini sebaiknya kita hindari. Tuh, jadi nggak boleh pakai makanan untuk styrofoam ya. Kemudian kode recycle 7. Nah, plastik recycle 7 menggunakan bahan selain yang telah disebutkan di atas, biasanya dari bahan PC. Bahan ini biasanya banyak ditemukan pada tempat makanan sama minuman olahragawan. PC dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A ke dalam makanan minuman, jadi berpotensi merusak sistem hormon jika masuk ke tubuh. Jadi hindari tempat makanan dan minuman dari plastik jenis ini ya. Nah, yang di pertanyaan, apakah sudah aman kemasan plastik kita di rumah? Nah, coba dicek ya, pakai kode recycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Oke, nah tadi aplikasi dari si serat sama kaca dan plastik ya. Kemudian sekarang logam. Kalau logam, nah sifat logam tuh banyak banget aplikasinya ya. Sifat logam yang keras banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tiang-tiang gedung dan jembatan, bahkan pagar rumah, tiang listrik, dan berbagai benda yang kamu jumpai di setiap jalan mungkin juga terbuat dari logam. Selain itu, logam baja tipis yang dilapisi oleh campuran logam, nah ini biasa dijadikan sebagai atap rumah. Nah, material ini lebih ramah lingkungan, anti karat, dan memiliki ketahanan sangat tinggi. Ini contohnya galvalum kalau nggak salah ya. Nah, terus kalau logam perunggu, biasanya digunakan secara luas dalam industri karena lebih kuat daripada logam tembaga. Perunggu ya, tahan korosi juga dan biasa digunakan untuk pembuatan prasasti, alat musik gong, ataupun gamelan. Nah, kalau kuningan biasa digunakan untuk gagang pintu, khususnya di rumah sakit, karena sifatnya mampu membunuh bakteri, jadi dapat mengurangi penyebaran penyakit ya. Nah, itu beberapa jenis-jenis logam dan manfaatnya ya. Atau contoh aluminium. Aluminium kita temukan dalam panci ya kan, wajan. Nah, itu dia. Jadi banyak banget logam-logam dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada logam, kemudian sekarang ada karet. Kalau karet dalam bidang industri, karet alam memiliki peran yang sangat besar. Karet alam dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan alat kesehatan dan laboratorium seperti pipet, selang stetoskop, dan sarung tangan. Perlengkapan kendaraan seperti ban, kaca mobil, pedal sepeda motor, perlengkapan olahraga seperti sepatu, sandal bola, dan pakaian selam, serta perlengkapan bayi seperti balon, dot susu, dan perlak. Itu pakai karet semua kan? Nah, gitu ya. Jadi itulah aplikasi-aplikasi sifat-sifat bahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada serat, kaca, plastik, logam, dan karet. Semoga semuanya paham ya. Akhirnya videonya selesai di bab ini ya. Next kita akan masuk bab baru tentang tanah dan kehidupan. Sekian videonya ya, capek juga nih ngomongnya nih. Oke, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.